Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazar Abdul Rafli dengan NPM 181063108169 dari kelas 5A. Di sini saya akan memberikan cara membuat soal berupa pilihan ganda menggunakan Google Formulir untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran yang diampu oleh Dr. Suntoko, SPD, MPD. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana caranya, kita akan masuk ke pembuatannya. Nah, di sini adalah soal-soal yang saya buat beserta kisi-kisinya, yaitu yang bersumber dari RPP kelas 8 yang memiliki kurikulum 2013 dan nama sekolah yang saya tuju adalah Syekh Quro Al-Alawi. Alokasi waktunya yang saya buat adalah 60 menit, jumlah soalnya 30, dan bentuk soalnya adalah tes objektif atau tes pilihan ganda. Nah, di sini ada dalam kisi-kisi ada kompetensi dasar, ada materi, ada indikator, ada tingkatan, ada bentuk soal, ada nomor soal, ada instrumen soal atau bank soalnya, lalu ada kunci jawaban dan ada bobot nilainya. Nah, semua ini dari semua bobot nilai 30 soal ini yaitu memiliki jumlah nilai yaitu adalah 100. Nah, ini 100. Seperti itu. Baik. Langkah pertama membuat soal pilihan ganda menggunakan Google Formulir adalah yang pertama, kita buka dulu Google atau peramban yang lainnya. Lalu kita buka email kita masing-masing. Setelah email terbuka seperti tampilan ini, kita tinggal klik icon titik 9 ini, lalu kita klik drive hingga muncul seperti ini. Setelah tampilan ini muncul, maka kita bisa pilih klik drive, lalu klik Google Formulir seperti ini. Klik dan akan menghasilkan tayangan seperti ini. Setelah seperti ini kita bisa edit yaitu menggunakan judul, deskripsi, pertanyaan-pertanyaan yang kita akan cantumkan. Lalu setelah kita mengisi judul, deskripsi dan lainnya, kita bisa men-setting ulang atau menyetel ulang agar Google Formulir ini menjadi tipe quiz. Kita bisa seperti ini, klik icon ini, setting atau setelan, lalu setelah itu kita klik quiz. Setelah klik quiz, kita bisa pencet atau geser tombol ini, yaitu yang ada jadikan ini sebagai quiz. Setelah itu kita bisa simpan. Nah, setelah kita simpan, kita bisa masukkan pertanyaan pertama. Misalnya pertanyaan pertama adalah ini. Setelah itu kita masukkan pilihan ganda yang lain. Pilihan gandanya Nah, setelah tampilan seperti ini, kita bisa tambahkan kunci jawaban dengan cara klik kunci jawaban ini. Klik. Nah, misalnya untuk pertanyaan ini, kunci jawabannya adalah D. Nah, untuk nomor 1 ini, misalnya poin yang diberikan adalah 3. Setelah selesai memilih kunci jawaban dan memilih poin, maka setelah itu kita bisa klik selesai. Nah, seperti itu. Kalian bisa gunakan cara seperti ini hingga soal sampai ke nomor 30. Setelah bagian pertama diisi oleh biodata siswa, lalu bagian kedua diisi oleh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, maka semuanya telah selesai. Hanya tinggal sedikit lagi kita memberikan tautan atau link yang ada ini kepada siswa agar siswa dapat mengerjakannya. Dan setelah itu kita bisa lihat respon siswa melalui respon ini. Misalnya seperti ini. Respon contohnya, ada satu orang yang sudah memberikan
jawaban dari soal-soal tersebut, lalu tanggapan nama siswanya, lalu kelas yang dituju, kelas asalnya, nisnya, dan soal-soalnya seperti ini. Nah, poin ini akan muncul saat siswa atau peserta didik telah selesai menyelesaikan semua pertanyaan yang diajukan, 30 soal tersebut. Nah, setelah itu peserta didik dianggap telah selesai mengerjakan ujian tersebut. Baik, tata cara pengerjaan soal menggunakan Google Formulir. Yang pertama, pastikan kita sudah menyelesaikan membuat soal menggunakan Google Formulir tadi. Setelah diselesaikan, pendidik akan menyebarkan tautan atau link Google Form tersebut kepada peserta didik yang tujuannya agar si peserta didik itu mendapatkan nilai ulang akhir semester pada pelajaran bahasa Indonesia. Nah, setelah link atau tautan dibagikan atau disebarluaskan, maka peserta didik membuka tautan tersebut dan mulai mengisi biodata serta mengisi jawaban yang mereka mau. Setelah soal terisi, maka skor atau nilai akan didapatkan langsung terlihat oleh si peserta didik, dan skor-skor tersebut akan masuk ke Google Drive yang dibuat oleh kita atau pendidik. Terima kasih.